abuse of power Apa lagi apa untuk apa? pemilihan Oh, presiden, Pak. saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Ini dia info terkini Widya. Nama Presiden Joko Widodo disebut-sebut dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau dikenal dengan PHPU. Nah, sayangnya waktu dikonfirmasi pada kepala negara untuk diminta tanggapannya, beliau nggak mau tuh menjawab wegah mangsuli. Lah piye-piye wae, nama mbahnya Jan Etes itu disebut oleh dua penggugat, oleh dua kubu yang suaranya lebih sedikit dibanding Prabowo Gibran. Nama presiden disebut di sidang perselisihan hasil Pilpres di MK dengan tudingan abuse of power, gampangi menggunakan kekuasaan buat kepentingannya sendiri. Mungkin memang kenyataannya pahit ya. Pak Jokowi membaca, menyimak, mendengarkan itu loh. Namanya banyak dibicarakan di sosmed. Bila kita perhatikan, ada perubahan mendasar, perubahan signifikan dari Pak Jokowi sebagai wali kota dan menjabat presiden di periode pertama dengan jabatan periode kedua. Silahkan cek, konfirmasi, tanya Mbah Google sana. Beliau itu dulu benar-benar mau mendengar suara publik. Suara publik itu maksudnya ya suara rakyat, kayak kita-kita ini, wong cilik. Dulu beliau rutin membaca komentar, mendengarkan konten, mengikuti berita. Apa harapan-harapan rakyat itu? Itu benar-benar diperjuangkan. Maka tak heran, awal dilantik di 2014, beliau menggelorakan revolusi mental. Bagi Pak Jokowi, mental bangsa ini harus dinaikkan, harus optimis, dan nggak boleh larut dalam permainan politik tingkat elit. Apapun yang dimiliki harus dioptimalkan. Yang bisa berusaha atau punya produk, ya bekerja dengan menghasilkan produk yang baik. Yang mampu melihat situasi politik, ya bicara dengan analisa politik. Tidak heran, sampai tahun ke-8 memerintah, banyak influencer bersuara menangkis para pembenci Pak Jokowi. Dukungan besar inilah yang kemudian menjadi kekuatan signifikan yang bisa dikelola dengan baik, sehingga mampu menang 2 kali Pilpres. Pak Prabowo yang yakin dengan dukungan politik bisa dilibas dalam 2 kali Pilpres. Nah, menjelang Pilpres kemarin, nampaknya presiden kita itu sadar sudah nggak bisa menjabat lagi. Maka dicoba melempar isu berpanjangan masa jabatan atau menambah periode jabatan. Rupanya keinginan tersebut ditentang oleh PDI Perjuangan, partai yang konsisten dalam 20 tahun mengusung dia. Nah, berdasar banyak info, waktu pandemi masih kenceng-kencengnya, ada 7 influencer diundang ke istana habis lebaran. Kayaknya tahun 2021. Salah satu diantaranya ya Mas Alif. Ya benar, Mas Alifur Rahman, owner dari Seafood ini. Mereka ditanya siapa capres yang mereka dukung dan punya potensi besar menang di Pilpres. Disebutlah nama Pak Ganjar dan di depan 7 influencer tersebut, Pak Jokowi meminta mereka konsisten mendukung Pak Jokowi yang akan berjuang menggolkan di tingkat partai. Rupanya ada motif lain yang tidak disampaikan, yakni menginginkan pasangan Prabowo Ganjar. Otomatis kan keinginan ini terganjal. Bagaimanapun, PDI Perjuangan itu tidak merelakan Pak Ganjar jadi cawapres. Wong pemenang pemilu bisa usung kandidat sendiri, kok disuruh jadi wakil saja. Nah, kayaknya Pak Jokowi kelewat menjanjikan Pak Prabowo didukung jadi capres.
Singkat cerita, Pak Ganjar menolak dicawapreskan meski dari KIB yang isinya PKB, Golkar, PAN, dan Pak Prabowo juga bertahan dengan Gerindra. Makanya terjadilah abuse of power itu, kekuasaan yang dipunyai lalu dipakai buat mengajukan anaknya. Siapapun tahu kekuasaan itu kemudian buat mempengaruhi MK yang mengoreksi batasan usia capres-cawapres dari semula 40 tahun menjadi di bawah usia itu asal pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Pun juga kekuasaan itu dipakai buat menggelontorkan bansos bagi pemenangan Prabowo Gibran. Masih ada deretan penggunaan kekuasaan yang tidak sepantasnya sehingga kemudian hasil Pilpres mampu berjalan hanya satu putaran. Tidak banyak orang yang yakin, yang tidak percaya bila Pilpres benar-benar bisa hanya satu putaran saja. Mau bagaimanapun sulit membantah. Pilpres kali ini penuh dengan pengaruh kekuasaan. Jangankan kubu yang melawan Prabowo Gibran, mereka saja kaget bisa meraih suara 58%. Padahal kan berdasarkan survei terakhir, prediksinya suara yang diraih hanya 51-52%. Dengan asumsi perolehan itu, biasanya realita bakal dapat suara 48-50%. Dan Pilpres mesti diadakan 2 putaran. Sehingga ya wajar kemarin diminta untuk merespon materi sidang MK. Presiden malah menolak. Mau komentar apapun, rakyat sudah enggak simpatik, rakyat sudah apatis, rakyat merasa ditipu. Didukung buat membenahi negara. Di akhir masa jabatan, tagline revolusi mental berubah revolusi mental atau bertolak, alias kenyataan yang terjadi sebaliknya. Padahal kita semua berharap Pak Jokowi bukan petinggi partai, Pak Jokowi bukan konglomerat, Pak Jokowi mau bekerja demi rakyatnya. Lah kok jelang turun jabatan malah memberi karpet merah buat anaknya. Perilaku kepala negara itu jelas-jelas merusak tatanan demokrasi. Ingat, pemahaman politik bangsa ini pada proses demokrasi harus di-upgrade, butuh dinaikkan. Bukan malah dipakai demi kepentingannya sendiri. Jika sudah begini, semua sudah terjadi, kita bisa apa? Lihat saja, ekonomi jelang lebaran kali ini terasa lebih lesu. Kabarnya perputaran uang dibanding lebaran sebelumnya turun. Ini kan jadi pembelajaran bagi rakyat, bagi kita semua. Orang baik jika terlalu banyak disanjung bisa lupa diri. Dia nggak sadar, lalu nggak bisa membedakan mana demi negara dan mana demi keluarga. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya berikutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya